Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kerja kelompok kami, yaitu tentang System Development Life Cycle atau yang biasa kita sebut dengan SDLC. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2 terlebih dahulu. Yang pertama, yaitu dengan saya sendiri, Melvinia Safira Mandareni, dengan NIM 1908 10 20 10 13. Kemudian yang kedua dengan Muhammad Dani Fajar Amrullah dengan NIM 1908 10 20 10 14. Yang ketiga dengan Dandi Sulistyo Budi dengan NIM 1908 10 20 10 17. Kemudian yang terakhir yaitu dengan Syekh Akil Syahab dengan NIM 1908 10 20 11 25. Nah, baik, untuk yang pertama, yaitu terdapat pengertian dari System Development Life Cycle yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Kepada yang bertugas, dipersilahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari SDLC atau System Development Life Cycle, atau dalam bahasa Indonesianya biasa kita sebut sebagai siklus hidup dari pengembangan sistem. Jadi apa sih sebenarnya SDLC itu? SDLC adalah sebuah tahapan kerja yang mana bertujuan untuk menghasilkan sebuah sistem yang sangat bagus, yang sangat berkualitas tinggi, yang mana sistem tersebut memiliki fungsi sesuai dengan keinginan kita, seperti itu. Nah, SDLC sendiri itu sebenarnya kalau dibayangkan itu seperti kerangka, yang mana dalam kerangka tersebut itu terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengembangkan suatu sistem yang kita inginkan, begitu. Dan dalam SDLC ini berisi rencana lengkap untuk kita dalam mengembangkan, memelihara, dan menggandakan perangkat lunak tertentu yang sudah tidak terpakai. Ya baik, saya Muhammad Dani Fajar Amrullah dengan NIM 1908 10 20 10 14. Nah, selanjutnya itu tentang fungsi SDLC. Itu yang pertama itu ada untuk membangun suatu sistem informasi agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, yang kedua itu ada sebagai sarana komunikasi antara tim pengembang dengan pemegang kepentingan. Nah, yang ketiga itu ada membagi peranan dan tanggung jawab yang jelas antara pengembang, desainer, analisis bisnis, dan manajemen proyek. Nah, yang terakhir yaitu ada memberikan gambaran input atau output yang jelas dari suatu langkah ke langkah berikutnya atau suatu tahap ke tahap berikutnya gitu. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan atau fase-fase dalam System Development Life Cycle atau yang biasa disingkat dengan SDLC. Nah, pada PPT sudah terlihat terdapat 6 tahapan pada SDLC ini. Yang pertama yaitu ada perencanaan sistem atau sistem planning. Nah, pada perencanaan sistem ini lebih menekankan pada aspek studi kelayakan pengembangan sistem atau feasibility study. Adapun aktivitas-aktivitas pada perencanaan sistem meliputi yang pertama, pembentukan dan konsolidasi tim pengembang, kemudian yang kedua, mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengembangan, kemudian yang ketiga, mengidentifikasi apakah masalah-masalah yang ada bisa diselesaikan melalui pengembangan sistem, yang keempat, menentukan dan evaluasi strategi yang akan digunakan dalam pengembangan sistem, dan yang terakhir yaitu penentuan prioritas teknologi dan pemilihan aplikasi. Kemudian tahapan yang kedua yaitu ada analisis sistem atau system analysis. Nah, pada tahap ini sistem akan dianalisis bagaimana akan dijalankan nantinya. Kemudian hasil analisis berupa kelebihan dan kekurangan sistem, fungsi sistem hingga pembaharuan yang dapat diterapkan. Dan bagian ini termasuk dalam bagian perencanaan. Adapun aktivitas pada analisis sistem yaitu melakukan studi literatur untuk menemukan
suatu kasus yang bisa ditangani oleh sistem, kemudian brainstorming dalam tim pengembang mengenai kasus mana yang paling tepat dimodelkan dengan sistem, kemudian mengklasifikasikan masalah, peluang, dan solusi yang mungkin diterapkan untuk kasus tersebut. Yang keempat yaitu analisis kebutuhan pada sistem dan membuat batasan-batasan sistem, dan yang terakhir mendefinisikan kebutuhan sistem. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu ada perancangan sistem atau sistem design. Nah, pada tahap ini akan menghasilkan prototipe dan beberapa output lain yang meliputi dokumen berisi desain, pola, dan komponen yang diperlukan untuk mewujudkan proyek tersebut. Kemudian setelah spesifikasi, kemudian dilakukan perancangan sistem sebagai tahapan selanjutnya. Nah, pada tahap inilah tahap di mana seluruh hasil analisis dan pembahasan tentang spesifikasi sistem diterapkan menjadi rancangan atau cetak biru sebuah sistem. Kemudian, adapun aktivitas-aktivitas yang dilakukan pada perancangan sistem desain yaitu menganalisis interaksi objek dan fungsi pada sistem, kemudian menganalisa data dan membuat skema database, dan yang terakhir yaitu merancang user interface. Kemudian tahapan yang keempat yaitu ada implementasi sistem atau system implementation. Nah, pada tahap ini yaitu mengimplementasikan rancangan dari tahap-tahap sebelumnya dan melakukan uji coba. Dalam implementasi dilakukan aktivitas-aktivitas yaitu yang pertama, pembuatan database sesuai skema rancangan, kemudian yang kedua, pembuatan aplikasi berdasarkan desain sistem, yang ketiga, pengujian dan perbaikan aplikasi atau debugging. Adapun langkah yang harus dilakukan dalam implementasi sistem, yang pertama, melakukan survei dan penilaian terhadap kelayakan sistem yang sudah dikembangkan, kemudian menganalisis dan mempelajari sistem yang sudah ada dan sedang berjalan. Yang ketiga, melakukan pemecahan masalah dalam pengembangan sistem, kemudian menentukan penggunaan hardware dan software yang tepat. Yang berikutnya, merancang dan mengembangkan sistem baru, dan yang terakhir, memelihara dan meningkatkan sistem yang baru jika diperlukan. Kemudian, tahapan yang kelima pada SDLC yaitu pengujian sistem atau testing and integration. Nah, pada tahap ini, sesudah sistem selesai dikembangkan, sistem harus melalui pengujian sebelum digunakan atau dikomersialkan. Pada tahap pengujian sistem ini harus dijalankan untuk mencoba apakah sistem yang dikembangkan ini dapat bekerja optimal atau tidak. Nah, pada tahap ini juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan, karena jika terjadi kesalahan pada tahap pertama hingga tahap keempat, hal tersebut harus diperbarui, diulang, ataupun dirombak total. Beberapa pengujian yang harus dilewati antara lain kualitas kode, tes fungsional, tes integritas, tes performa, dan tes keamanan. Kemudian, tahapan yang keenam, tahapan yang terakhir yaitu ada pemeliharaan sistem atau sistem maintenance. Nah, pada sistem ini dilakukan oleh admin yang ditunjuk untuk menjaga sistem tetap mau beroperasi secara benar melalui kemampuan sistem dalam mengadaptasikan diri sesuai dengan kebutuhan. Itulah tahapan-tahapan dari SDLC. Kemudian penjelasan yang berikutnya mengenai model pengembangan akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu model pengembangan SDLC. Nah, model pengembangan ini sangat penting untuk membantu proses pengembangan dari perangkat lunak atau software, karena emang ya penting lah untuk kita mendevelopment software. Terdapat beberapa model pengembangan SDLC yang diikuti oleh beberapa organisasi, yaitu yang pertama ada waterfall model. Nah, menurut Cristiano, waterfall model merupakan model klasik yang sederhana dengan aliran sistem yang linear, sehingga output dari setiap tahapan merupakan input bagi tahapan selanjutnya. Lalu
untuk waterfall model sendiri ini memiliki beberapa macam kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, untuk kelebihannya itu tahapan proses pengembangan tetap mudah diaplikasikan dan prosesnya teratur. Yang kedua, cocok digunakan untuk produk software atau program yang sudah jelas kebutuhannya di awal sehingga minim kesalahannya. Yang ketiga, software yang dikembangkan dengan metode ini biasanya menghasilkan kualitas yang baik. Yang keempat, dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir karena setiap fase yang diselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase yang berikutnya. Begitu. Lah, untuk kekurangannya sendiri, proyek yang sebenarnya jarang mengikuti alur sekuensial seperti diusulkan, sehingga perubahan yang terjadi dapat menyebabkan hasil yang sudah didapatkan tim pengembang harus diubah kembali. Lalu yang kedua, terjadinya pengembangan proyek menjadi tahap-tahap yang tidak fleksibel karena komitmen harus dilakukan di awal. Yang ketiga, sulit untuk mengalami perubahan kebutuhan yang diinginkan oleh customer. Yang keempat, pelanggan harus sabar untuk menantikan proses selesai karena dikerjakan dengan tahap per tahap begitu. Dan proses pengerjaannya akan berkelanjutan. Oke, itu untuk waterfall model. Untuk model yang kedua yaitu ada model prototype. Model prototype sendiri itu merupakan paradigma baru dalam metode pengembangan sistem perangkat lunak atau sistem software, di mana metode ini tidak hanya sekedar evolusi dalam dunia pengembangan software, melainkan juga evolusi dari metode pengembangan perangkat lunak yang lama, yaitu sistem sekuensial yang biasa kita kenal dengan nama SDLC. Sama seperti waterfall tadi, untuk prototype juga memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Yang pertama, kelebihannya itu penentuan kebutuhan lebih mudah diwujudkan. Yang kedua, mempersingkat waktu pengembangan produk perangkat lunak. Yang ketiga, adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan, dan lain-lain. Dan masih banyak untuk kelebihannya. Dan untuk kekurangannya, proses analisis perancangan itu terlalu singkat. Kedua, biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Dan yang ketiga, walaupun pemakai melihat berbagai macam perbaikan dari versi prototype, tetapi pemakai mungkin tidak menyadari bahwa versi tersebut dibuat tanpa memperhatikan kualitas dan pemeliharaan jangka panjang. Oke, untuk model yang selanjutnya yaitu model Rapid Application Development atau RAD. RAD sendiri merupakan sebuah model proses perkembangan sistem perangkat lunak yang mana sekuensial linear yang menekan siklus pengembangan yang sangat pendek, kira-kira sekitar 60-90 hari. Sama seperti model-model sebelumnya, untuk model RAD ini memiliki beberapa kelemahan dan kelebihan juga. Yang pertama, untuk kelebihannya itu lebih efektif dari pengembangan model waterfall atau sequential linear dalam menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan langsung dari pelanggan. Yang kedua, cocok untuk proyek yang memerlukan waktu singkat. Dan yang ketiga, model RAD ini mengikuti tahap pengembangan sistem seperti pada umumnya, tetapi mempunyai kemampuan untuk menggunakan kembali komponen yang ada, sehingga pengembang tidak perlu memulainya dari awal gitu. Lalu untuk kekurangan dari RAD sendiri, model RAD ini menuntut pengembang dan pelanggan memiliki komitmen di awal. Lalu tidak semua aplikasi sesuai dengan RAD, jadi ada beberapa aplikasi yang tidak cocok dengan RAD. Dan yang ketiga, RAD tidak cocok digunakan untuk sistem yang mempunyai resiko teknik yang tinggi. Yang keempat, membutuhkan tenaga kerja yang banyak untuk menghasilkan sebuah proyek dalam skala besar gitu. Selanjutnya yaitu tentang materi model voluntary development atau voluntary software process model. Nah, untuk model voluntary development ini yaitu bersifat interaktif atau mengandung pengulangan seperti itu. Nah, hasil prosesnya itu berupa produk yang makin lama semakin lengkap sampai versi terlengkap dihasilkan sebagai produk akhir dari proses tersebut. Nah, model voluntary development ini ada dua proses, yaitu yang pertama model incremental. Nah, di mana model incremental ini merupakan hasil dari kombinasi elemen dari berbagai waterfall yang diaplikasikan secara berulang atau bisa
disebut gabungan dari model linear sequential atau waterfall tadi. Nah, dengan metode prototype. Nah, elemen tersebut dikerjakan hingga menghasilkan produk dengan spesifikasi tertentu, kemudian proses dimulai dari awal kembali hingga muncul hasil yang spesifikasinya lebih lengkap dari sebelumnya dan tentunya memenuhi kebutuhan pemakainya. Nah, model ini berfokus pada penyampaian produk operasional dalam setiap pertambahannya gitu. Nah, pertambahan awal ada di versi stripped down, yaitu dari produk akhir. Nah, tetapi memberikan kemampuan untuk melayani pemakaian dan juga menyediakan platform untuk evaluasi oleh pemakainya. Nah, model ini itu cocok untuk dipakai untuk proyek kecil dengan anggota tim yang sedikit gitu, atau yang lebih sederhana gitu, atau dengan waktu yang terbatas. Nah, yang kedua itu ada model spiral atau model poem. Nah, model ini mengadaptasi dua model perangkat lunak yang ada, yaitu model prototyping dengan pengulangannya dan model waterfall dengan pengendalian dan sistematikanya. Nah, model ini dikenal dengan sebutan spiral Boehm. Nah, pengembangan dalam model ini memadukan beberapa model umum yang untuk menghasilkan produk khusus atau untuk menjawab persoalan-persoalan tertentu selama proses pengerjaan proyek. Nah, selanjutnya itu ada model Agile, yaitu dimana model Agile ini yaitu model pengembangan jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dan pengembangan terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Nah, dalam Agile ini terdapat beberapa poin penting yang diantaranya yaitu yang pertama, interaksi antar personal lebih penting daripada proses dan alat. Nah, yang kedua itu ada software yang berfungsi lebih penting, dokumentasi yang lengkap. Nah, yang ketiga ada kolaborasi dengan klien lebih penting daripada negosiasi kontrak. Nah, yang terakhir yaitu ada sikap tanggap lebih penting daripada mengikuti rencana atau planning. Nah, kelebihan model Agile ini yaitu yang pertama itu fungsional, dapat diubah dengan cepat dan dilakukan testing. Nah, yang kedua yaitu perubahan dengan cepat dan cepat ditangani gitu. Nah, setelah kelebihan ada kekurangan. Nah, ini kekurangannya itu yang pertama analisis, desain dan pengembangan sulit untuk diprediksi gitu. Nah, yang kedua itu dapat memunculkan permasalahan dari arsitektur maupun desainer. Nah, selanjutnya itu ada model fonten atau air mancur gitu. Nah, model fonten ini merupakan perbaikan logis dari model waterfall sebelumnya, yaitu langkah-langkah dan urutan prosedurnya itu masih sama. Namun pada model fonten ini kita dapat mendahulukan sebuah step atau langkah melewati langkah tersebut, akan tetapi ada yang bisa dilakukan atau yang bisa dilewati stepnya, seperti kita memerlukan desain sebelum melakukan coding. Jika itu dilewati maka akan tumpang tindih dalam siklus SDLC ini. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model Synchronous and Stabilis atau yang biasa disebut SDLC, di mana model ini yang dikembangkan oleh Microsoft. Secara garis besar model Synchronous and Stabilis ini sama dengan model incremental, tetapi Duhamel dan Selby tahun 1997 menyebutnya sebagai model Synchronous and Stabilis model karena ada beberapa proses manajemen yang ditekankan oleh Microsoft. Analisis kebutuhan dilakukan dengan wawancara dengan sejumlah konsumen yang potensial. Kemudian kebutuhan tersebut dibuat paket dan disusun daftar secara prioritas, kemudian spesifikasi ditulis. Selanjutnya pekerja dibagi dalam 3 atau 4 bagian pembangunan software. Bagian pertama mengenai hal-hal yang paling kritis, untuk bagian kedua menangani hal-hal yang kritis selanjutnya, dan seterusnya. Untuk kelebihan model Synchronous and Stabilis sudah tertera pada PPT, yaitu di mana
pendekatan pembangunan sistem periodik membuka jalan untuk menguji perangkat lunak untuk kedua fungsionalitas dan kinerja. Untuk yang selanjutnya yaitu pemantauan proyek akan mudah karena ada tonggak menengah. Untuk yang ketiga, masalah integrasi yang dihadapi dalam proyek-proyek besar menggunakan model lainnya dieliminasi dalam model ini. Selanjutnya, karena rilis menengah, produk dapat dibuat gaya fitur dengan memasukkan umpan balik yang diperlukan. Kekurangan model ini di mana sebuah tim pengujian independen paralel tentu berada di tempat. Untuk dokumen stratifikasi rinci akan tersedia hanya pada saat rilis. Sistem periodik membangun peminta proses ketat untuk didefinisi untuk integrasi berbagai modul. Untuk yang selanjutnya yaitu model rasional unified process atau biasa disebut RUP. Untuk model RUP sendiri di mana metodologi pengembangan sistem berbasis objek. Metode ini sudah menjadi salah satu metode yang banyak digunakan dalam pengembangan sistem berorientasi objek. UP memperkenalkan pendekatan baru untuk siklus hidup pengembangan sistem yang menggabungkan perulangan, iteration, dan tahapan phase yang disebut dengan siklus hidup UP, up life cycle. OP mendefinisikan 4 tahapan siklus hidup yaitu inception, elaboration, construction, dan transition. Untuk kelebihan model ini di mana menyediakan akses yang mudah terhadap pengetahuan dasar bagi anggota tim, menyediakan petunjuk bagaimana menggunakan UML secara efektif, mendukung proses pengulangan dalam pengembangan software, memungkinkan adanya penambahan pada proses. Untuk yang selanjutnya yaitu memungkinkan untuk secara sistematis mengontrol perubahan-perubahan yang terjadi pada software selama proses pengembangan, memungkinkan untuk menjalankan test case dengan menggunakan rational test manager tools. Untuk kekurangan model RUP sendiri yaitu metodologi ini hanya digunakan pada pengembangan perangkat lunak yang berorientasi objek dengan berfokus pada UML. Untuk yang selanjutnya yaitu model build dan fix method, di mana build and method fix method merupakan metode yang paling lemah di antara metode SDLC yang lain, akan tetapi menjadi acuan pengembangan untuk metode SDLC yang lain. Build dan fix bertujuan untuk memberikan kepercayaan terhadap pelanggan dengan cara memberikan pelayanan, perbaikan, dan perawatan secara terus-menerus terhadap produk yang digunakan oleh user. Untuk kelebihan model build dan fix method, di mana build and fix ini metode dibuat tanpa melalui tahapan analisis dulu. Untuk kekurangan metode build and fix method tidak cocok ketika dipakai untuk membuat produk dengan kompleksitas tinggi dan dengan ukuran yang besar. Untuk selanjutnya kekurangannya yaitu biaya yang dibutuhkan akan menjadi sangat membengkak dan membesar ketika build and fix digunakan untuk membuat proyek skala besar. Untuk yang selanjutnya yaitu metode pengembangan extreme programming, di mana extreme programming XP merupakan suatu pendekatan yang paling banyak digunakan untuk pengembangan perangkat lunak cepat. Alasan digunakannya metode extreme programming XP karena sifat dari aplikasi yang dikembangkan dengan cepat melalui tahapan-tahapan yang meliputi planning, design, coding, dan testing, di mana kelebihan extreme programming ini meningkatkan kepuasan kepada klien, pembangun sistem dibuat lebih cepat, menjalin komunikasi yang lebih baik dengan klien, meningkatkan komunikasi dan sifat saling menghargai antar developer. Untuk kekurangan extreme programming sendiri yaitu cerita-cerita yang menunjukkan requirements dari pelanggan kemungkinan besar tidak lengkap sehingga developer
harus selalu siap dengan perubahan, karena perubahan akan selalu diterima. Tidak bisa membuat kode yang detail di awal. Selanjutnya yaitu XP tidak memiliki dokumen formal yang dibuat selama pengembangan. Satu-satunya dokumentasi formal yang dibuat selama pengembangan, satu-satunya dokumen adalah dokumentasi awal yang dilakukan oleh. Untuk yang selanjutnya yaitu SDLC Big Bang Model, di mana pengertian dari Big Bang Model ini adalah di mana kita tidak mengikuti proses tertentu. Perkembangan ini dimulai dengan uang dan usaha yang dibutuhkan sebagai masukan, dan hasilnya adalah perangkat lunak yang dikembangkan yang mungkin atau tidak sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Model Big Bang ini tidak mengerti dan hanya ada sedikit perencanaan yang diperlukan, bahkan pelanggan pun tidak yakin dengan apa yang sebenarnya dia inginkan, dan persyaratan diimplementasikan dengan cepat tanpa banyak analisis. Untuk kelebihan model Big Bang sendiri, model yang sangat sederhana, sedikit pun tidak ada perencanaan yang dibutuhkan, mudah dikelola, sangat sedikit sumber daya yang dibutuhkan, memberikan fleksibilitas kepada pengembang, bagus untuk developer yang ingin belajar atau developer pendatang baru. Untuk kekurangan model ini dimana berisiko tinggi dan kepastian dari requirement yang tidak jelas, tidak cocok untuk proyek skala besar dan berorientasi objek. Model yang digunakan buruk untuk proyek panjang dan sedang berlangsung, bisa berubah menjadi sangat mahal jika persyaratan disalahpahami. Untuk yang terakhir yaitu model DeFi, di mana model DeFi adalah model SLDC, di mana pelaksanaan proses yang terjadi berurutan dalam bentuk V, dikenal sebagai model verifikasi dan validasi. DeFi model merupakan perluasan dari waterfall model dan didasarkan pada asosiasi dari fase pengujian untuk setiap tahap perkembangan, dan yang sesuai ini berarti bahwa untuk setiap fase tunggal dalam siklus pengembangan ada tahap pengujian terkait langsung. Ini adalah model yang sangat disiplin dan tahapan berikutnya dimulai setelah selesai tahap dan sebelumnya. Untuk kelebihan model V ini dimana model yang sangat disiplin dan tahapan selesai satu persatu, bekerja dengan baik untuk proyek-proyek yang lebih kecil, di mana persyaratan dipahami dengan baik, sederhana dan mudah dimengerti dan digunakan, mudah dikelola karena setiap fase memiliki spesifik kiriman dan proses review. Untuk kekurangan dari model V sendiri yaitu berisiko tinggi dan ketidakpastian, tidak cocok untuk proyek-proyek yang sangat komplementer dan berorientasi objek. Tidak cocok untuk proyek-proyek di mana persyaratan berisiko tinggi, tidak cocok untuk proyek-proyek yang lama dan berkelanjutan. Setelah aplikasi dalam tahap pengujian, sulit untuk kembali dan mengubah fungsionalitasnya. Sekian dari penjelasan SDLC ini. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baik, itulah penjelasan dari kelompok 2 mengenai sistem development life cycle, yaitu terdapat pengertian, fungsi, kemudian tahapan-tahapan, dan yang terakhir terdapat model pengembangan dari sistem development life cycle. Kami harap penjelasan dari kami mengenai sistem development life cycle ini dapat bermanfaat, dapat dipahami, dan dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.